dosen bagi Tuhan serta para dewan guru. Saya mohon waktunya sebentar saja, tidak lama, akan menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari hasil diklat TGP yang sudah dilaksanakan kurang lebih 2 bulan. Yang salah satunya adalah yang akan saya sampaikan terkait dengan nanti pemaparan saya presentasi. Intinya adalah saya di sini bukan untuk mengajari Bapak dan Ibu, tetapi hanya berbagi pengalaman saja. Jadi jangan sampai bertanya-tanya terkait diklat yang saya lakukan. Khawatir ada yang mungkin berpikiran apain aja sih diklat CGP itu cuma unjuk doang atau cuma ya sehari-hari pengunjung gitu kan, cuma di depan laptop. Tapi ya ilmu yang didapatkan dari hasil diklat CGP itu sangat bagus dan bermanfaat terkait dengan perubahan paradigma mungkin pembelajaran yang zaman sekarang ya. Yang zaman sekarang itu sangat berbeda sekali. Nanti ke depannya adalah gaya belajarnya pun akan berbeda dengan apa yang sudah kita laksanakan biasanya sehari-hari. Karena ini pembelajaran ini semuanya itu berpusat pada siswa. Jadi artinya apa yang siswa mau apa yang bisa butuhkan. Jadi bukan apa yang kita mau atau apa yang kita mau terhadap siswa, tapi apa siswa itu maunya seperti apa gitu. Nah itu yang sedang dipelajari oleh saya sendiri di kegiatan CGP ini. Dan terkait sebelum memasuki materi, mungkin saya mengajak atau menghimbau pada Bapak dan Ibu untuk ikut juga dalam program guru penggerak ini. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah disampaikan kepala sekolah di awal tadi bahwa beda zaman dengan kita dulu sekolah seperti apa. Gaya belajarnya juga berbeda. Jadi manfaatnya sangat banyak terkait dengan program guru penggerak ini. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk sekolah juga. Manfaatnya sangat banyak untuk sekolah, terutama untuk sekolah. Jadi sekali lagi, setidaknya kalau di sekolah lain sudah ya, di Kecamatan Jaliran ini di sekolah lain itu sudah banyak yang mulai daftar. Kalau saya lihat di pagi itu belum ada, minimal yang isi saya upload berkas, isi saya selesai, tinggal tunggu aja. Terkait dengan harus ngisi esai, yang sulitnya itu mungkin harus ngisi esai. Bisa dibantu dengan aplikasi AI, kecerdasan buatan kalau itu. Karena selama ini pun sama saya tuh mengikuti diklat ini itu dibantu dengan AI. Jadi ketika ada pertanyaan atau jawaban yang harus saya jawab atau saya harus buat pertanyaan itu ngambil dari AI. Jadi saya tidak ikut diklat CGP ini tidak terlalu pusing, hanya jenuh mungkin. Karena sehari-harinya ya seperti itu, mengajuk, diskusi, kebanyakan diskusi. Kepala sekolah pernah ikut lokakarya sekali, sama. Jadi kepala sekolah dengan CGP itu berbaur gitu. Jadi disuruh itu permainan ya ikut, bahkan ada yang sudah puas sekali di kepala sekolah bilang tadi ikut. Jadi ya itu tadi itu adalah manfaat yang CGP itu ya sangat banyak untuk kita dan semua. Baik, sekali lagi apa yang akan saya sampaikan ini kan mengajari, tetapi ini bagian dari tugas PGP yang harus dipenuhi dan ini harus segera diupload ke LMS-nya ya.
Nanti dari kepala sekolah dan dewan guru saya harap ada umpan balik, artinya ada tanggapan, masukan lah. Kalau sekolah satu dari dewan guru satu orang perwakilan. Baik, ini adalah aksi nyata pembelajaran dari modul 2, modul 1 1.4 ya, aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi modul 1 itu ada 4. Ini yang terakhir, dan modul 1 itu sudah selesai dijalankan. Sekarang saya mau masuki ke modul 2. Terakhir nanti modul 3. Setelah itu selesai. Enggak, ini tidak kelas. Ini hanya jadi kalau di CGP itu, di kelas CGP kita tidak pernah belajar RPP, tidak pernah belajar apa itu disuruh buat jurnal kan? Tetapi pemahaman kita tentang pembelajaran yang zaman sekarang ya ini budaya positif. Lanjut, ini pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan disiplin yang berfokus pada pengembangan karakter dan perilaku positif siswa. Disiplin positif tidak menggunakan hukuman atau ancaman, melainkan menggunakan strategi yang positif untuk membantu siswa belajar dari kesalahan. Jadi ketika penggunaan hukuman itu sudah dihilangkan. Nanti ada pengembangan. Dilanjut. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini merupakan keyakinan yang dimiliki oleh siswa dan guru tentang kelas tersebut. Keyakinan kelas yang positif dapat mendorong siswa untuk belajar dan berprestasi. Keyakinan kelas di sini itu adalah sama dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Ada keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah. Jadi sekarang itu kalau yang biasa ibu dan bapak tempel di dinding itu peraturan kelas atau tata tertib itu diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini deskripsinya itu merupakan hal-hal yang positif. Kalau aturan itu lebih ke deskripsinya yang negatif. Jadi tadi itu lebih ke aturan hukuman, ya. Misalnya kalau yang aturan yang biasa kita lihat itu kita tempelkan itu tidak boleh terlambat, ya kan? Tidak boleh terlambat. Kalau keyakinan kelas bukan tidak boleh terlambat, tetapi datang tepat waktu. Kalau itu bedanya keyakinan kelas dengan aturan. Jadi kalau aturan itu lebih banyak deskripsinya itu yang negatif. Kalau keyakinan kelas itu positif. Contohnya itu, saya adalah siswa yang bertanggung jawab. Saya menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini jadi keyakinan kelas ini dibuat hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Sama seperti ketika waktu ada pengajian praktis ini, kita disuruh buat visi kan, yaitu jadi dipancing dengan kalimat tumpangnya itu. Jadi setelah dikumpulkan kalimat itu hasil pemikiran kita kan, nanti dibuat dirangkum menjadi sebuah visi yang terkait dengan hasil pemikiran kita itu. Sama ke siswa juga seperti itu. Kira-kira maunya seperti apa nih keyakinan kelas kita? Misalnya tadi itu, atau kalau misalkan yang biasa tidak boleh ribut di kelas ketika siswa ketika guru menerangkan, keyakinan kelasnya seperti apa nih? Ya, pokoknya cari hal-hal yang sekiranya yang positif itu, deskripsi yang positif. Saya menyelesaikan tugas pekerjaan rumah tepat waktu. Berarti kalau yang negatifnya, yang tidak mengerjakan tugas akan kena hukuman misalnya. Tapi kalau yang keyakinan kelasnya ya seperti ini,
Jadi nanti diharapkan setelah selesai ini yang masih ada tata tertib diganti. Itu menandakan bahwa di sekolah kita itu sedang ada pendidikan guru penggeraknya. Jadi ketika nanti ada pengontrolan dari pengawas, ini keyakinan kelas bisa kita ini keyakinan kelas apa ya? Khawatir tidak tahu nanti jelas. Tapi pastinya sudah tahu bahwa keyakinan kelas itu kalau misalkan di suatu sekolah ditempel ada keyakinan kelas, berarti berarti sekolah ini sudah melaksanakan guru penggerak, ya. Sudah melaksanakan guru penggerak. Hadir di kelas tepat waktu. Tadi itu kan tidak boleh terlambat, itu peraturan kelas. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan murid daripada menghukum. Didasarkan pada beberapa prinsip hubungan positif, harapan yang tinggi, dampak yang konstruktif. Tadi yang sudah saya jelaskan dari mana saya dapatkan kata-kata ini. Ini tidak perlu pusing. Karena saya pun mengambil, mungkin saya bikin seperti ini. Ya, hanya dikuatkan lagi dengan apa yang sudah didapatkan dari hasil pendidikan CGP ini. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang diyakini dan disetujui oleh semua orang, terlepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan universal ini penting untuk diajarkan pada murid karena dapat membantu mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Contoh bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pertama, di sini guru memberikan penguatan positif pada murid yang menunjukkan perilaku yang baik, seperti membantu teman, berbagi atau menyelesaikan tugas dengan baik. Guru mengajarkan murid tentang nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Guru menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana murid merasa nyaman untuk belajar dan berkembang. Sebenarnya kalau mengajar yang zaman sekarang itu, kalau kita bisa mengoperasikan IT-nya itu lebih mudah, jadi tidak capek. Karena ini fokusnya adalah pada siswa, ya, jadi pembelajaran itu pada siswa. Biar siswa yang istilahnya siswa yang belajar, guru hanya mengarahkan. Jadi tadi tentang kejujuran, keadilan, bagaimana menerapkan kejujuran itu, ya. Misalnya ketika sedang ulangan tidak ada yang nyontek. Dari mana dapat jawaban ini? Kalau misalnya saya nyontek dari teman, berarti itu harus diarahkan, ya. Itu tentang sebenarnya kita tidak perlu banyak ceramah, tetapi siswa yang lebih aktif. Kalau di kelas 4 yang sekarang yang saya ajar itu siswanya lebih aktif, ya. Siswa itu lebih aktif, benar. Mereka ketika disuruh sandiwara mau disuruh sandiwara. Iya, malah minta. Waktu kemarin disuruh kita akan melakukan sandiwara itu. Mereka mau disuruh. Bagaimana disuruh menjadi siswa yang bersalah ketika membuang sampah di kelas, mereka mau. Kalau ada yang melaporkan salah satu orang siswa, mereka mau. Sesuai skenario lah. Sesuai skenario. Hanya dalam penyelesaiannya saya masih sama. Makanya ketika saya upload tugas itu masih tidak tepat dalam penyelesaian masalahnya. Nanti ada di bagian akhir. Lanjut. Hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan untuk menghentikan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Penghargaan adalah konsekuensi positif yang diberikan untuk meningkatkan atau mempertahankan perilaku yang diinginkan. Restitusi, nah ini
restitusi di sini adalah proses pemulihan kerugian yang disebabkan oleh pelaku yang tidak diinginkan. Restitusi dapat berupa pemulihan materi seperti mengganti barang yang rusak atau pemulihan emosional seperti meminta maaf. Seperti yang pernah saya lakukan bisa diwarnai itu. Jadi ada segitiga restitusinya. Bagaimana menyelesaikan masalah tanpa menghukum siswa yang bersalah. Jadi hanya diberikan arahan supaya tidak mengulangi. Tapi ada sanksi, ada sanksinya. Tapi tidak sampai menghukum seperti yang mungkin dulu pernah kita lakukan kepada siswa. Hubungan antara ini hubungan teori. Teori motivasi dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa hukuman dan penghargaan efektif dalam mempengaruhi perilaku. Hukuman dan penghargaan dapat digunakan untuk mengubah perilaku dengan mempengaruhi motivasi. Ada yang setuju nggak hukuman itu penghargaan itu hukuman? Penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Ada yang setuju? Semua penghargaan. Jadi ketika siswa diberikan penghargaan, ternyata itu adalah sebuah hukuman. Bisa jadi. Karena kalau misalkan kita anak misalkan diberi penghargaan ya, otomatis dia harus tetap mempertahankan, minimal dia mempertahankan penghargaan itu. Jadi dia harus terus berpacu seolah-olah kalau misalkan dia tidak berpacu, nanti ada efeknya, ada akibatnya. Mungkin. Betul, seperti itu. Jadi ada istilahnya seperti memang tidak semua penghargaan itu adalah hukuman, tapi ada beberapa yang dimaksud dengan penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Mungkin ketika siswa itu berpikiran bahwa saya harus mendapatkan nilai 100 terus di kelas, itu karena mengharapkan penghargaan. Jadi ketika nanti tidak diberikan penghargaan, maka dia akan tidak semangat untuk mendapatkan nilai 100 itu kan. Jadi istilah yang mungkin memang tidak semuanya. Tidak harus selalu bahwa ketika anak mendapatkan prestasi di kelas itu harus diberi penghargaan. Tapi sesekali boleh, itu harus sesekali. Ya supaya mereka juga menambah semangat dan memotivasi siswa lainnya. Lanjut. Nah ini manfaat keyakinan kelas ini yang tadi ya. Manfaat keyakinan kelas menciptakan lingkungan kelas yang positif dan produktif. Beberapa hal dari yang lanjut. Lanjut. Restitusi tadi ini segitiga restitusi. Restitusi adalah proses pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perilaku yang tidak diinginkan tadi ya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Gianni Goster. 5 posisi kontrol ini adalah posisi penghukum, posisi membuat rasa bersalah, dan posisi teman. Jadi dalam posisi ini guru yang penting itu adalah kalau posisi penghukum dan posisi membuat rasa bersalah itu memang deskripsinya negatif. Kalau posisi teman artinya di sini adalah posisi guru berfokus pada hubungan dengan murid. Guru berusaha untuk memahami penyebab perilaku murid dan untuk membantu murid untuk mengatasi masalahnya. Pendekatan ini dapat efektif dalam membangun hubungan yang positif antara guru dan murid. Tetapi pendekatan ini tidak selalu efektif dalam mengubah perilaku. Misalnya seorang murid sering berkelahi dengan temannya. Guru berusaha untuk memahami penyebab pertengkaran tersebut dan untuk membantu murid tersebut untuk belajar cara menyelesaikan konflik secara konstruktif. Lanjut. Posisi pemantau ya. Jadi guru itu fungsinya hanya mengawasi perilaku murid dan memberikan umpan balik. Contohnya di sini seorang murid sering lupa mengerjakan tugas. Jadi ketika guru memberikan umpan balik positif pada murid, saat murid tersebut mengerjakan tugasnya dengan benar, dan umpan balik negatif saat murid tersebut lupa mengerjakan tugasnya. Jadi kalau ada siswa tersebut rajin untuk mengerjakan tugas, dikasih umpan balik.
Tapi ketika siswa tersebut tidak mengerjakan tugas atau lupa dalam satu hal itu kita mengerjakan tugas, maka diberikan umpan baliknya yang negatif, yaitu posisinya sebagai pengawas, hanya mengawasi saja, tapi tidak diberitahukan, misalnya kamu kenapa tidak mengerjakan tugas, tapi hanya dimantau saja mengawasi, tapi diberikan nilai. Jadi ketika enggak, ini rajin mengerjakan tugas berarti dikasih nilai. Ketika anak tersebut lupa lagi itu, ya pasti deskripsinya itu negatif. Berarti tidak diberi hukuman ya saya? Tidak dia hukuman. Bukan sama Apa yang membuat dia semangat atau gimana gitu? Biar dia mau mengerjakan tugas itu, gimana? Apa hanya beri motivasi saja? Ya, hanya diberikan motivasi. Jadi sebagai pengawas ini kita ngawasi dulu nih, ngawasi anak ini, kita perhatikan anak ini rajin. Tapi ketika di lain waktu dia itu tidak mengerjakan tugas, kita arahkan. Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Biasanya mengerjakan tugas. Ditanya alasannya. Ketika sudah dapat alasannya, baru kita kasih tahu, kasih arahan. Namanya itu posisi kita sebagai pengawas. Yang pertama, tidak semuanya harus diawasi, tapi hanya beberapa siswa yang sekiranya menurut kita itu yang kelihatan lah, pasti kelihatan siswa itu kan kelihatan mana yang aktif mana yang tidak kan pasti kelihatan. Ya. Pak Amri, berarti bisa diartikan guru itu mencari solusi dari permasalahan itu ya? Ya. Jadi guru itu harus pintar mencari solusi jalan keluar yang terbaik buat anak-anak gitu Pak? Iya betul, seperti itu. Intinya bukan yang jadi memang seorang guru itu harus pandai, ya kan kita sebagai orang tua, ya anak itu ketika memang butuh perhatian atau butuh bimbingan, maka kita wajib untuk membimbing, mengarahkan. Ketika salah itu pasti kita harus mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Gimana kebocoran Pak? Salah di bocoran. Contoh yang kedua di sini, seorang murid merusak meja di kelas. Guru dan murid bekerja sama untuk menemukan solusi untuk masalah. Betul tadi yang dikatakan oleh Bapak Agus sebagai materi bahwa pembelajaran zaman sekarang itu adalah lebih kita sebagai guru lebih perannya sebagai fasilitator, ya, bukan sebagai narasumber, bukan sumber satu-satunya, tapi kita hanya memfasilitasi, yang mana ilmu pengetahuan itu sudah ada pada sumbernya, ya kita hanya membimbing peserta didik untuk menemukan ilmu pengetahuan tersebut, ya. Walaupun kita sudah tahu jawabannya, kita tidak diperkenankan untuk memberitahu, tapi bagaimana cara anak untuk warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita kasih tepuk salut buat Bapak Amri. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Bapak Amri atas paparannya. Semoga ini memotivasi kami yang belum menjadi CGP. Ya, semoga teman-teman semua hatinya tertentu untuk menjadi CGP agar sekolah ini majulah lebih dari ini. Melihat dari paparan Bapak Amri, ya, tadi Bapak Amri begitu bagusnya menjelaskan kepada kami sehingga kami dapat menerima, ya, paparan dari Bapak Amri. Tapi ada satu keluhan dari saya Bapak Amri tentang tadi kita melihat lingkungan anak. Kan tidak semua anak didik kita berada di kota dengan keadaan orang tua yang mendukung dengan dunia pendidikan. Ya, kalau di kota, oke, orang tua mendukung. Ya, kalau di kampung seperti kita, ya, paling orang tua yang peduli dengan sekolah berapa persen?
saya yakin 100% mendukung. Di samping diajar oleh guru di kota banyak yang anaknya dileskan, ya, les, ikut les. Di samping diajar sekolah, mereka ikut les. Tapi ketika sekolah kita di kampung, ya, jadi dari paparan Pak Pamri tadi, dari bahasa-bahasa Pak Pamri tadi, emang bagus menurut saya. Ketika anak didik itu pikirannya agak apa ya, tinggi. Kalau untuk anak SMA oke lah, saya acung jempol, ya. Mereka tahu, ya, kata-kata dari yang tadi itu mereka akan paham. Tapi ketika anak didik yang berada di pelosok, ya, seperti di sekolah kita, kata-kata seperti itu memancing mereka untuk berbuat yang lebih buruk. Tadi katakan berbuat salah tidak apa-apa. Konteks saya ketika mereka berpikir berbuat salah tidak apa-apa, oh berarti saya boleh berbuat salah, diizinkan oleh guru. Terus tadi ada kata boleh melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Waduh, kalau menurut saya ketika kita terapkan ke anak SD, ke anak didik kita SD, kata-kata seperti itu tanpa guru menjelaskan, walaupun guru menjelaskan, kadang-kadang mereka kata pertama yang mereka terima, bukan penjelasannya. Ya, ketika kita menyampaikan itu, kata-kata pertama yang ada di otak mereka bisa melakukan hal yang buruk lebih dari itu. Apa yang terjadi nantinya? Ya. Oke, kalau untuk tingkatan tinggi paham mereka, berarti perbuatannya lebih buruk itu masih ada, paham mereka. Jadi pikiran mereka, oh berarti kita jangan melakukan hal seperti itu. Kalau tingkatan tinggi, kalau tingkatan SD, ya susah. Susahnya apa? Pemahaman mereka belum sampai ke situ. Secara abstrak. Ya. Justru kan kalau di SD kita yang konkret dulu, yang konkret ke yang abstrak, terus yang dekat ke yang jauh, yang mudah ke yang sulit. Karena apa? Mereka seperti kertas kosong, belum paham, belum ada pemahaman. Makanya ketika kita bagus, juga bagus, saya tidak menyalahkan, ini bagus untuk orang yang pemahamannya sudah tinggi, ya. Tapi mohon maaf Bang, kalau untuk di SD, apalagi di tempat kita, anak lebih menerima apa yang kita katakan pertama daripada yang kita jelaskan. Ya, justru domain anak kata pertama dulu. Makanya ketika kita mengajar ke dalam kelas, usahakan penampilan kita yang rapi. Supaya apa? Pandangan pertama. Ya, ketika Pak Pamri masuk dengan tampang kasar, penampilannya rapi. Cek anak sayang amat dong Pak Pamri. Tapi ketika saya masuk, awak kucel, rambut acak-acakan, baju gak rapi. Cek anak, aduh, embung amat jadi Pak Umang, pas gitu amat. Jadi anak itu melihat pandangan pertama. Begitu bukan kata pertama yang kita ucapkan, itu yang disimpan dalam anak. Ya. Jadi kesimpulan saya, ya, emang guru itu fasilitator, tapi guru tidak boleh bodoh. Ya, guru hanya fasilitator. Kalau gurunya tidak tahu gimana? Justru yang mencari solusi terbaik itu adalah guru, meluruskan. Ketika anak menjawab masalah, guru yang meluruskan. Tapi kata Pak Kacok tadi benar, guru itu bukan sumbernya ilmu, bukan satu-satunya sumbernya ilmu. Ya, masih ada Google, masih ada buku. Ya, ya, dah. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.